Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, my friend. Kayak semangat bekerja. Oke, friend. Gini ya. Hong Kong itu kan part of China. Hong Kong itu bagian dari China ya. Hong Kong itu kecil guys, kecil ibaratnya bukan kayak Indonesia. Bapaknya Hong Kong itu China. Pokoknya semua ya, bapaknya Singapura, bapaknya Taiwan, bapaknya Hong Kong, bapaknya Macau itu China. China kan gede, Beijing. Oke guys, kelanjutan yang kedua ya. Gini, meskipun kamu sudah menikah dengan orang sini, orang Hong Kong, kamu tidak mudah bekerja misalnya di sektor pemerintahan ataupun kerja-kerja kayak di toko, di perusahaan HP, di komputer, di pemerintahan sini tetap nggak bisa, kecuali mungkin anak kamu. Misalnya saya menikah dengan orang Hong Kong, terus saya punya anak lah, berarti kan anak ini terlahir di Hong Kong atas pernikahan di Hong Kong lah, terus sekolah di Hong Kong. Nah itu baru bisa mungkin, atau kuliah gitu ya, bekerja menjadi dokter ya, pokoknya di sektor-sektor formal gitu bisa. Kalau itu anak itu sejak kecil sekolah, terlahir dan sekolah di sini, kuliah di sini, itu baru bisa bekerja di sektor-sektor formal, misalnya menjadi dokter atau ya di pemerintahan. Kan di sini juga ini ya, banyak pendatang punya anak-anaknya jadi polisi lah, jadi dokter, itu bisa. Tapi kalau misalnya saya gini ya, saya menikah dengan orang sini, terus saya kepingin kerja di bank, misalnya saya sarjana sekolah dari Indonesia gitu, nah mungkin tetap nggak bisa saya, karena saya statusnya hanya PR, permanent resident, bukan terlahir dan sekolah di sini ya. Kalau semua orang terus ini ya, bisa sekolah di sini, bisa kerja seenaknya di sini ya, nanti otomatis di Hong Kong juga banyak pengangguran gitu kan. Di sini juga meminimalisir ya pengangguran. Kalau semua pendatang bisa kerja dengan seenaknya, kerja di sektor-sektor formal gitu ya, entar kan penduduk pribumi aslinya Hong Kong ya tertindas. Di sini jangan berpikir di sini tidak ada pengangguran ya, di sini juga banyak pengangguran, ada juga pengemis, banyak juga nggak punya rumah gitu kan. Ada ini ya, ada rumah pemerintah pun ya, namanya di seluruh dunia itu pengemis pasti ada, pengangguran ada, anak putus sekolah ada ya, banyak. Makanya negara Hong Kong ini kecil ya, nggak bisa terus orang, walaupun kamu udah menikah dengan orang Hong Kong, kecuali mungkin backingan duitnya banyak, kamu bisa mendirikan restoran di Hong Kong lah. Itu kayak Pak Chandra itu kan sukses, itu punya modal gede mendirikan restoran di Hong Kong ya. Itu kalau kita buka usaha sendiri baru bisa. Kalau kita misalnya kita S1 atau master atau apa, terus kita bekerja di sini di formal itu tetap nggak bisa. Itu untuk meminimalisir itu pengangguran di Hong Kong. Di Hong Kong jangan berpikir juga tidak ada pengangguran ya guys ya. Semua pokoknya hidup ini jalanin aja lah ya, suka duka itu pasti ada dalam kehidupan. Dan tetap kaya, semangat berdoa.
Oke keren, sekian dulu dari saya. Bila ada tutur kata atau sesuatu yang kurang ya saya mohon maaf. Hanya sekedar berbagi. Jangan lupa ya friend, klik, share, and comment, and subscribe. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMI. Oke friend, dua hal yang tidak bisa kamu klaim. Dua hal ya, yang tidak bisa kamu klaim meskipun kamu sudah bekerja di sini puluhan tahun ataupun menikah dengan orang sini ya, menikah dengan orang Hong Kong. Pertama, kamu tidak bisa menjadi warga negara Hong Kong. Itu tidak mudah friend. Meskipun kamu udah belasan tahun atau puluhan tahun, walaupun mungkin pakai pengacara, lawyer, itu tidak bisa. Karena sini tuh ketat ya, sama juga di Singapura ya. Di Singapura pun tidak bisa kita dengan mudah menjadi warga negara Singapura. Di Hong Kong pun juga ya. Ini ya bos saya itu kan polisi ya, jadi ya saya sering kadang ngobrol gitu ya. Kalau kayak misalnya kalau di Indonesia itu kayaknya warga asing menjadi warga Indonesia itu sangat mudah ya, setahu saya itu dah. Kalau di sini ya itu tetap nggak bisa. Kalaupun kamu sudah menikah dengan orang sini pun tetap KTP-nya itu tetap PR, permanent resident. Itu bukan permanent resident, itu terus bukan kamu itu penduduk asli sini itu terus nggak bisa menjadi warga negara, itu tetap nggak bisa. Paspornya tetap paspor warna hijau. Hijau itu kan warna Indonesia kan, paspor warna hijau itu tetap paspor untuk Indonesia kan. Udah saya tunjukkan ya. Paspor Indonesia kan warnanya hijau dan tetap Garuda Pancasila. Nah pokoknya itu tidak mudah ya. Kalau semua udah menikah dengan orang sini ataupun sudah puluhan tahun, bahkan ya kayak seperti saya puluhan tahun terus dengan mudah ya, nanti kan penduduk asli Hong Kong tersendiri jadi tergeser. Dan Hong Kong itu kecil loh friend, sangat kecil. Makanya pemerintahnya itu mudah, apalagi ini ya bekas jajahan Inggris itu kemajuannya itu pesat. Kalau Inggris itu menjajah juga membangun gitu kan. Pokoknya setiap misalnya Inggris membangun itu menjajah, pasti kan meninggalkan sesuatu yang berharga. Seperti kayak di Indonesia itu yang terkenal itu Rafflesia Arnoldi itu kan itu waktu penjajahan Inggris ya, sama yang Taman Bogor itu menemukan apa itu ya, itu Raffles apa itu ya, udah agak lupa lah, itu pelajaran sekolah ya. Jadi tidak mudah untuk menjadi kamu itu misalnya udah cinta banget sama negara ini atau udah menikah dengan orang sini terus kamu menjadi warga negara sini. Tidak bisa. Status kamu tetap PR, permanent resident. Misalnya di imigrasi pun beda-beda loh. Dulu kan saya itu sering ke Cina ya. Kalau di imigrasi itu ada tiga kalau untuk jalan masuk itu, satu warga Cina, China citizen, terus yang tengah itu foreigner itu kayak saya gitu, misalnya orang Singapura, orang Taiwan kesini itu jurusannya ke foreigner. Terus ada juga yang PR, permanent resident, itu yang udah menikah dengan orang sini atau ya pokoknya hidup di sini dan pokoknya hidup di sini lama gitu ya.